Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Om Budi Channel dimanapun Anda berada, sehat-sehat ya. Jangan lupa bahagia tanpa batas. Jangan lupa bersyukur. Karena dengan bersyukur nanti Allah tambahin nikmat-nikmatnya ya. Yuk, apapun kondisinya saat ini, apapun situasinya saat ini, mungkin kurang baik atau tidak baik-baik saja, paksain, wajib paksain bersyukur. Nanti Allah tambah nikmat ya. Nanti sama Allah diberesin deh semua deh. Beneran deh. Dengan itu aja dulu. Dengan besarin rasa syukur kita kepada Allah ya. Teman-teman, saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kekayaan berlimpah ruah dan berkah. Yang punya utang segera lunas, yang hajatnya belum dikabul segera Allah kabulkan. Anak-anaknya jadi anak yang soleh dan soleah. Kita semua manfaat buat orang banyak. Nah, kebaikan, kebahagiaan, dan keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Amin Allahumma amin. Yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Tombol like ke atas, jempol ke atasnya ditekan sama tombol loncengnya. Follow Instagram sama TikTok juga ya. Komen deh. Komen doa terbaiknya di kolom komentar. Biar nanti diaminkan sama jutaan orang. Kalau dijabah sama Allah, dikabulkan. Enak atau enak banget? Mau nggak? Kalau mau, sambil nonton video ini, yuk tulis doa terbaiknya di kolom komentar ya. Yang mau ikut grup gratis, monggo. Nanti dikasih cara untuk riadoh dasar ya. Kalau mau ikut kelas, nanti riadohnya lebih menengah lagi dan kita tetap muka lewat Zoom meeting ya. Oke, gitu aja. Yang mau ikut grup gratis silakan. Yang mau ikut kelas online, monggo ya. Teman-teman, di saat kondisinya lagi kurang baik-baik saja, apalagi tentang utang piutang, apalagi utang piutangnya udah jatuh tempo, apalagi dikejar-kejar, pasti akal sehatnya kabur-kaburan, bahkan hilang ya. Saya juga dulu kayak gitu. Nggak apa-apa deh, saya paham seperti itu karena dulu mengalaminya. Tapi mungkin dengan kiat-kiat, dengan cara saya yang akan saya bahas dalam video ini nanti di belakang ya, salah satunya mungkin ada beberapa kunci di dalamnya. Kalau teman-teman lakukan dengan istiqomah, teman-teman lakukan dengan keyakinan kepada Allah, nanti semuanya dipermudah. Beneran deh. Apalagi utang piutang yang sudah masuk harus bayar gitu. Apalagi udah dikejar-kejar gitu. Kan nggak enak ya. Pikiran tuh, wah nggak tenang banget, nggak nyaman. Yang ada ketakutan. Kalau nggak ketakutan paling dua. Kalau nggak takut paling uring-uringan di rumah. Ya nggak? Apalagi istri. Kalau udah uring-uringan ya uring-uringan, tapi alhamdulillah istri saya mah nggak pernah muring. Beliau soleha, saya yang suka muring-muring bahkan. Astagfirullahaladzim ya gitu. Bener nggak? Sama deh, kita kayaknya sering merasakan hal yang seperti itu ya. Enak, makan nggak enak gitu ya. Wah nggak enak. Tidur juga nggak nyenyak, kadang-kadang kebangun inget, aduh besok harus bayar atau lusa harus bayar, jatuh tempo dan lain sebagainya. Hubungan jadi nggak baik-baik saja. Sama saudara gara-gara hutang hubungan jadi kurang baik. Apalagi sama orang lain, temen atau orang lain, hubungan jadi kurang baik. Takutan, merasa terkucilkan, yang ada diem di rumah. Tapi mau nggak mau, kalau kita berpikirnya mau melunasin, mau membereskan semuanya, yang pertama kadang-kadang nih orang, yang pertama tuh burung busuh lah kalau kata bahasa Italia itu, gerusak-gerusuk nggak tenang, wah cari pinjaman lagi, cari kesana kesini lagi, ngubungi sana ngubungi sini, yang akhirnya kecewa apa, nggak ada yang mau minjemin karena orang tahu orangnya banyak utang ya. Padahal itu semua malah ngabisin waktu, ngabisin energi. Kalau kata saya sih, dulu juga pun saya seperti itu, cuman setelah tahu konsepnya, setelah tahu caranya, ngapain kayak gitu. Sebetulnya semuanya bukan mudah ya. Sebetulnya semua bisa kita buat nyaman gitu. Kita buat enjoy, kita buat tenang dengan cara-cara yang akan saya nanti jelaskan ya. Tapi di belakang biar nontonnya nggak salah paham nih, nggak gagal paham, nggak salah paham, harus detail semua. Utang piutang itu harus dibayar. Kalau nggak dibayar, Rasul aja nggak mau menyolati orang yang jenazah mayit yang berhutang, yang ada hutangnya. Makanya gimana caranya? Yang tadi saya bilang, kadang-kadang gerusak-gerusuk sana-sana.
Di saat kita gerusak-gerusuk, nggak tenang, itu pola rejeki, energi rejeki nggak sama energi kita, frekuensinya nggak akan nyambung. Jadi di saat nanti kita nggak tenang, kita gerusak-gerusuk, rezeki itu bukan yang mau masuk ke dalam hidup kita. Yang nantinya rezeki itu kalau rezekinya berbentuk uang, kan bisa untuk bayar hutang, ya nggak? Bisa kita untuk nyicil lah minimal. Ya maksimalnya kan harusnya lunas gitu ya. Tapi dengan kita nggak tahu karena lebih cemasnya, karena lebih ketakutannya, jadi gerusak-gerusuk. Nanti dicoba ya, di saat kita seperti itu, kita langsung ambil napas. Buat dulu tenang, ambil napas dari hidung, tahan sebentar, keluarkan dari mulut. Yang tenang aja dulu, yang tenang. Baru deh nanti kita cari, bukan cari solusi, kita cari apa? Cari Allah ya. Cari Allah dengan apa? Perbaikin sholatnya, perbaikin ibadahnya, perbaiki zikir kita, perbaiki bacaan Quran kita. Maksudnya cari Allah gimana? Kita kan pengen ya hutangnya cepat lunas dengan jalur langit, dengan mudah dan menyenangkan. Tentunya seperti itu. Ada amalannya, ada. Nanti di belakang tapi saya kasih amalannya ya, biar nggak usah kerusuk. Banyak loh ya kemarin teman-teman yang di grup-grup itu, bahkan yang grup gratis pun kalau bisa udah gerusak-gerusuk saya kasih tahu semua. Ini baca ini, coba ya baca ini, tapi yang tenang. Kuncinya tenang sama istiqomah dan yakin. Kalau nggak tenang, nggak istiqomah, nggak yakin, ya nggak bisa. Ini ilmu bukan ilmu sambal, maksudnya sekali makan langsung pedes gitu, enggak. Ya dikategorikan seperti itu, tapi ini mustajab. Kalau saya bilang mustajab gitu. Kemarin tuh ada tuh pakai ilmu ini, dia bilang malah gini ke saya, keren om ilmu gendengnya, keren banget. Padahal bukan ilmu gendeng, itu mah kan dari Allah gitu kan, dan dilakukan oleh manusia terdahulu gitu. Bahkan Nabi pun melakukannya gitu, membaca gitu, meyakininya. Bukan ilmu gendeng, kok dibilang ilmu gendeng. Anda yang gendeng, kita mah enggak ya. Kita kan berobat jalan. Kurang lebih ya bercanda ya, jangan terlalu serius ya. Ya pokoknya gitu deh. Kalau kita yakin, kita istiqomah, terus kita tenang, nanti semua dimudahkan sama Allah. Tinggal kitanya mau atau enggak, bukan bisa atau enggak, semua bisa. Teman mau atau enggak. Perbaikin sholatnya, dari mulai mana? Dari wudhunya dulu, perbaiki wudhunya yang sempurna. Mohon disempurnakan sama Allah. Terus sholatnya mohon disempurnakan sama Allah. Tambahin zikir sholawat, tambahin zikir istighfar, tambahin zikir-zikir deh. Bahasai lisan ini dengan terus mengingat Allah ya. Terus apalagi banyakin baca Quran ya, banyakin baca Quran. Nah di saat nanti kurang nyaman nih, hatinya kurang nyaman, udah gelisah, udah takut, udah cemas banget, baca deh ayatnya ya. Pokoknya bacanya gini, mau diulang satu ayat ini boleh, mau dipanjangin boleh ya. Kurang lebih gini deh, ini bahasa saya, mohon maaf saya kan bukan ustadz. Hasbunallah wa ni'mal wakil, situ cukup boleh. Mau dipanjangin boleh, ni'mal maula wa ni'man nasir boleh. Mau hasbunallah wa ni'mal wakil diulang-ulang, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah, sebaik-baik penolong hanya Allah. Udah gitu aja. Mau diulang-ulang terus, diulang-ulang boleh. Mau dipanjangin sampai ni'mal maula wa ni'man nasir boleh. Duduk tenang aja udah. Pasrahkan, serahkan semua persoalan ini hanya kepada Allah. Ya Allah, saya udah nggak ada cara lagi. Saya yakin Engkau pasti tolong saya. Pasti Allah tolong saya. Pasti yang mampu kan hanya Allah. Kalau manusia mah kan keterbatasan lah. Bukan gara-gara ini gara-gara Om Budi bilang enggak. Semua tuh yang ngabulkan Allah. Allah itu dekat, cuman kitanya nggak mau mendekat. Allah yang ngabulkan tuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Udah deh, minta tolongnya sama Allah deh. Udah. Jalannya gimana nanti ya kan Allah yang nolongnya, terserah Allah dong. Banyak banget caranya, banyak banget. Caranya bagaimana, terus waktunya kapan, udah. Kita menikmatin aja lah, istiqomah, terus tenang, terus kita yakin. Nanti kadang-kadang nih, di detik-detik terakhir tuh Allah tolong. Oh banyak banget lah testimoni yang kayak gini. Kemarin sudah dikejar-kejar, bahkan rumahnya mau diplang, keajaiban muncul. Dari siapa? Lewat sesama. Allah membolak-balikan hati manusia sekitarnya, terdekatnya untuk nolong dia kan. Itu kan Allah yang nolong kan. Ada banyak udah gini, jumlahnya bukan cuma 100-200 ribu, puluhan juta, ada yang 50 juta, ada yang 100 juta, ada yang miliaran.
Banyak. Gimana aja caranya, gimana? Allah lah nggak masuk nalar kita. Bapak ini kok nggak deket samanya, tiba-tiba kok nolong saya. Oh, orang ini saya nggak kenal kok nolong saya. Itu kan Allah yang buat semuanya, yang menggerakkan, yang ngatur, yang ya skenario Allah itu unik gitu. Kita nggak bisa baca skenario Allah dan kita nggak bisa nebak, ya nggak? Yaudah deh, yang belum subscribe dulu, like-nya ditekan sama tombol loncengnya. Follow Instagram juga sama TikTok. Tulis doa terbaiknya di kolom komentar ya. Yang tenang, bismillah, pasti Allah tolong. Yuk, pasti ditolong sama Allah. Kebanyakan dari 9 juta orang yang nonton video ini, 9 juta orang itu orang-orang baik saya rasa. Pasti Allah tolong. Yakin deh, pasti Allah tolong. Kenapa nggak yakin? Yuk, harus yakin Allah yang tolong pasti ya. Gitu aja barangkali video kali ini, mudah-mudahan diberi kebaikan. Yuk, yang sabar, yang tenang, pasrahkan semuanya sama Allah ya. Yang tenang aja, yang tenang, yang tenang, yang tenang. Saya doakan semua bisa istiqomah, semuanya bisa segera dikabul sama Allah. Oke ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.